Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga Allah memudahkan rizkimu. Subscribe, like, dan share video ini agar sahabat seiman kita juga mendapatkan keberkahan. Berikut ada 6 makhluk misterius yang disebutkan dalam Al-Quran yang telah menjadi misteri atau fokus perdebatan di kalangan cendekiawan dan penafsir. 1. Dabbat al-Ard. Makhluk ini disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 38, surah Al-Naml ayat 82, dan surah Sabah ayat 14. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci, disebutkan bahwa makhluk ini memiliki tugas tertentu yang berkaitan dengan menyampaikan pesan kepada manusia. Beberapa penafsir meyakini bahwa makhluk ini dapat menjadi teknologi atau simbolis yang mewakili berbagai konsep seperti kekuatan alam, penghakiman, atau tanda-tanda kiamat. 2. Yakjuj dan Makjuj yang muncul menjelang hari kiamat mungkin kerap kali menjadi pertanyaan. Pasalnya, hal ini merupakan satu dari beberapa tanda-tanda kiamat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam kurung KBBI, Yakjuj dan Makjuj adalah 2 suku bangsa yang akan membinasakan dunia menjelang kiamat. Sebagian ahli tafsir menggambarkan apa itu Yakjuj dan Makjuj yang muncul menjelang hari kiamat sebagai simbol dari perangai-perangai manusia yang buruk. Namun beberapa ulama menyebutkan bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah makhluk nyata yang memiliki ciri-ciri antara lain memiliki mata sipit namun bola matanya terlihat besar, memiliki rambut yang keriting serta memiliki postur tubuh sama seperti manusia. Terkait apa itu Yakjuj dan Makjuj yang muncul menjelang hari kiamat, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 96-97. Yang artinya hingga apabila dibukakan temboknya, Juj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, dalam kurung, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Dalam kurung, mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Qs. Al-Anbiya 96 hingga 97. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan keberadaan Yakjuj dan Makjuj sebagai bagian dari tanda kiamat. Apa itu Yakjuj dan Makjuj yang muncul menjelang hari kiamat sebagai tanda hari kiamat terdapat dalam sabda beliau, yaitu kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat ada 10 tanda terbitnya matahari dari barat, munculnya dukhan, adanya dabbah hewan melata yang bisa memberi tanda, dan keluarnya Yakjuj dan Makjuj. HR Ahmad 16.144, Abu Daud 4.311, dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. 3. Dabbah, salah satu hewan yang sering disebut berkali-kali oleh Rasulullah SAW ini bernama dabbah. Ia merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Dijelaskan juga dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 82, yang artinya apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabah binatang dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Beberapa tafsir mengartikan ini sebagai makhluk yang kelak akan muncul sebelum hari kiamat untuk memberikan bukti atas segala tindakan manusia. Dalam konteks ini, dabbah dapat mengacu pada makhluk yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia dan membawa pesan penting. Ada pandangan yang mengaitkannya dengan teknologi modern yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan dalam skala global. 4. Ashab Al-Kahfi diceritakan dalam surah Al-Kahf ayat 9 hingga 26. Merupakan kisah para pemuda yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di gua. Untuk penjelasan secara singkat kisah Ashabul Kahfi dapat dinukil dari buku kisah-kisah dalam Al-Quran dari Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basyuni. Buku tersebut menjelaskan bahwa kelompok pemuda tersebut adalah kelompok pemuda yang teguh agamanya sekalipun harus melanggar aturan pemerintahnya. Ini adalah kelompok pemuda yang tidur selama beberapa abad dalam gua dan kemudian terbangun. Lokasi dan sejarah pasti mereka masih menjadi perdebatan. Cerita tentang pemuda yang tidur selama berabad-abad memiliki aspek simbolis.
Kisah ini mungkin mengajarkan pentingnya keimanan dan ketekunan dalam menghadapi cobaan dan perubahan zaman. 5. Ikan Nun merupakan salah satu nabi utusan Allah SWT yang berdakwah untuk kaum Ninawa, kaum yang menyembah berhala. Kaum Ninawa sangat keras kepala, beberapa kali menolak ajakan Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah SWT. Nabi Yunus merasa kesal dan marah atas perlakuan kaumnya yang menolak ajakannya. Ia pun pergi meninggalkan kaum Ninawa tanpa izin Allah SWT. Nabi Yunus menaiki sebuah kapal. Ia sempat ikut berlayar beberapa saat. Namun, di perjalanan tiba-tiba kapal yang ditumpangi Nabi Yunus berhenti. Kapal tersebut terombang-ambing di atas air. Dalam riwayat lain, kapal tersebut menghadapi terjangan badai dan nyaris akan tenggelam, sehingga harus ada yang perlu diringankan. Kapten kapal membuat suatu undian untuk menentukan penumpang mana yang akan dilempar ke laut. Berkali-kali diundi, nama yang keluar selalu Nabi Yunus. Akhirnya ia terlempar ke tengah laut dan ditelan oleh ikan yang sangat besar. Dalam perut ikan nun tersebut, Nabi Yunus mendengar tasbih kerikil dan hewan-hewan laut. Ia pun menyeru dan bertasbih kepadanya, juga mengakui dan menyesali segala kesalahannya. Kemudian Allah memerintahkan ikan tersebut memuntahkan Nabi Yunus di tempat yang diperintahkannya. Nabi Yunus keluar dari perut ikan besar itu dalam keadaan sakit, lemah, dan kulitnya mengelupas. Meskipun ikan ini tidak diberi deskripsi rinci, kejadian ini memiliki makna simbolis dalam konteks cerita. Ikan yang menelan Nabi Yunus adalah bagian dari kisah yang mengajarkan tentang taubat, kesabaran, dan kasih sayang Allah. Ini adalah pengajaran spiritual lebih dari sekadar peristiwa harfiah. 6. Nabi Khidir. Nabi Khidir merupakan nabi yang keberadaannya cukup menjadi kontroversial di kalangan umat muslim. Sebab masih ada yang beranggapan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini. Lantas siapa Nabi Khidir ini? Berikut ulasan tentang Nabi Khidir. Mengutip dari buku Kisah dan Misteri, disebutkan bahwa Nabi Khidir memiliki nama asli Balya bin Malkan bin Falih bin Abir bin Salik bin Arfaksad bin Sem bin Nuh al-Khidir. Sosok Nabi Khidir ini dikisahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82. Mengutip dari buku berjudul Nabi Khidir karya M. A. Alwi, disebutkan bahwa Khidir dilahirkan di sebuah gua. Ketika Khidir masih bayi, ibunya selalu memberikan susu kambing segar setiap hari. Suatu ketika, Khidir diambil oleh seorang penggembala dan dididik hingga beranjak dewasa. Khidir kemudian tumbuh menjadi anak yang cerdas dalam hal tulis-menulis dan membaca suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim. Sebenarnya, nama Khidir merupakan suatu gelar. Hal tersebut didasarkan pada suatu riwayat yang diterima oleh Abu Sa'idi Muhammad bin Abdillah bin Hamdun. Dari Abu Hamid bin Al-Husain Asy'araki bin Bashar dan Ahmad bin Yusuf. Keduanya berkata, Abdullah bin Hamid al-Warak, dari Maki bin Abdan, dari Abu al-Ashar, dari Abdur Razak, dari Muhammad, dari Wahab bin Munabbih, dari Abu Hurairah telah memberitahukan kepada kami bahwa Rasulullah pernah bersabda, ia dinamai Khidir sebab ia duduk dengan memakai pakaian dari bulu unta berwarna putih, di mana jika kain itu bergoyang, maka di bawahnya akan tampak berwarna hijau. Nabi Khidir juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana, dengan dianya dikenal dalam tradisi Islam sebagai figur yang bijaksana dan mendalam pengetahuannya. Kisahnya dengan Nabi Musa mengajarkan pentingnya belajar dari mereka yang lebih bijaksana. Terima kasih telah menonton video ini. Bantu like, komen, dan share video ini.